setiamu yang besar dalam hidup kami. Sungguh Kau Tuhan kami yang setia Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang berkuasa, dan Engkau Tuhan kami yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Dan pada hari ini kami datang dengan percaya kepadamu Tuhan, dan kami yang percaya kepadamu tidak pernah Engkau kecewakan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya firman-Mu kekal, langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu, mata kami memandang kepadamu. Kami tahu Kaulah sumber kehidupan kami satu-satunya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepadamu, kami buka hati kami kepada firman-Mu. Biarlah Kau berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Dan semuanya kami hadir di tempat ini, seluruh kehidupan kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Tidak ada kami yang tetap sama, tetapi kami semuanya berubah Tuhan oleh kuasa firman Tuhan. Pada hari ini biarlah Kau menjamah saudara-saudara kami yang belum selamat, Kau selamatkan Tuhan. Yang terikat Kau bebaskan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Dan yang membutuhkan mujizat daripada-Mu, biarlah kami semuanya pulang dengan mujizat-Mu Tuhan. Kami menerima jamahan kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan Kau mati bagi kami, mencurahkan darah-Mu bagi kami, supaya kami yang percaya kepada-Mu boleh hidup yang kekal. Dan kami sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami di dunia ini, Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang memeliharakan hidup kami Tuhan. Engkau yang membawa kami Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan. Itulah yang jadi bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh ibadah kami dalam tangan-Mu. Mulai dari awal sampai kepada akhirnya, Engkau yang bertata di tempat ini. Engkau yang memerintah di tempat ini. Engkau berdaulat di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bagaimanapun beratnya persoalan kami, Engkau jauh lebih besar daripada segala persoalan kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Engkau yang sudah memulai yang pekerjaan yang baik dalam sidang-Mu ini. Engkau yang akan meneruskannya sampai kepada akhirnya Tuhan. Engkau yang akan meneruskannya sampai kepada akhirnya. Engkau yang mendirikan sidang-Mu Tuhan. Dan Allah mau sekalipun tidak bisa mengalahkan sidang-Mu ini Tuhan. Engkau Yesus yang berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Dan Engkau Yesus yang berdaulat dalam sidang-Mu ini. Terima kasih Bapa di
Tuhan Yesus baik. Katakan amin. God is good. And all the time. Sekali lagi katakan God is good. And all the time. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi saudara. Kalau pada hari ini saudara melihat segala sesuatunya blik, suram, tidak ada pengharapan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, sekali lagi saya katakan tidak ada yang mustahil. Yang percaya itu katakan amin. Kepada hari ini saudaraku, bila semuanya kita memiliki pikiran Tuhan, sebagaimana Tuhan berpikir, demikian kita berpikir. Sehingga sebagaimana pikiran Kristus itu ada pada kita, maka kita juga bertindak seturut dengan pikiran Kristus. Kita juga bertindak seturut firman. Dan kalau kita mengerjakan firman Tuhan, kita orang-orang yang berbahagia. Mungkin orang dunia berkata kepada saudara, kau orang pintar, seharusnya memakai pikiranmu. Tapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Mari kita pilih, kita punya pikiran Kristus, sehingga tindakan kita juga tindakan yang seturut dengan firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan firman, kita betul-betul berbahagia. Yakobus 1 mengatakannya, kita orang yang berbahagia, kita orang yang berhasil dan beruntung. Jadi pada hari ini saudaraku, mari kita lihat bagaimana pikiran Kristus itu. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang sudah dapat ayat firman Tuhannya, mari katakan amin. Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang suka cita katakan amin. Kita baca dengan suara yang kuat firman Tuhan ini, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Mulai dari ayat 1 kita baca 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang
segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata di sini, saudaraku, kita harus rendah hati seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat ayat 1, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi hidup kita yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus setelah kita lahir baru adalah harusnya menjadi orang-orang yang mengasihi, sehingga hidup kita ini bersatu. Kalau saudara lihat ayat 2, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Begitulah Tuhan mau kita hidup. Kita ini semuanya hidup dalam persatuan. Semua anak-anak Tuhan di GKI harus hidup bersatu. Karena semuanya kita yang ada di dalam Yesus, kita semuanya hidup saling mengasihi, sehingga kita bisa hidup bersatu. Amin ya, Mas? Saudara lihat ayat 3, kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itulah hidup yang dikehendaki Tuhan. Itulah hidup yang memiliki pikiran Kristus. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kita semuanya mau berkorban seperti Yesus. Yesus itu mengorbankan nyawanya supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Kalau bukan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita, kalau bukan karena dia mati bagi kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita punya pikiran seperti Dia. Pikiran Yesus adalah merendahkan diri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Kalau saudara baca 3, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau kita praktekkan ini, maka semua kita sidang Tuhan bisa hidup dalam persatuan. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata kalau ada persatuan, Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Siapa kita di sini yang mau GKI diberkati, angkat tangannya, katakan amin. Kalau GKI bersatu, tubuh Kristus bersatu, Tuhan mencurahkan berkatnya yang berkelimpahan di dalam sidang Tuhan ini. Tepuk tangannya lebih kuat dong, haleluya. Itu janji Tuhan. Tuhan mengajak kita bersahati. Hendaklah kamu sehati sepikir, seia sekata, satu tujuan, satu perasaan, penuh kasih mesra. Saudaraku yang terkasih, Tuhan ajak kita hidup seperti Dia. Saudara lihat apa yang dikatakan ayat 5. Lihat Alkitab saudara, ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Bagaimana pikiran Yesus, begitu juga pikiran kita. Tuhan Yesus itu rendah hati. Tuhan Yesus itu penuh kasih.
Kita bukan mencari hormat bagi diri kita sendiri, tapi hidup kita seharusnya saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Itu pikiran Kristus. Dan kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka tindakan kita juga sama seperti dengan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Haleluya. Bagaimana Yesus itu rendah hatinya, kalau saudara baca dari ayat 6 sampai ayat 11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan amin. Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia suka berkorban. Dia mengorbankan nyawanya. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dia Tuhan yang maha kudus. Dia raja di atas segala raja. Dia pencipta langit dan bumi. Tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dia taat sampai mati. Mati di kayu salib. Satu kematian yang sangat mengerikan. Saudara, tapi Tuhan Yesus sangat merendahkan dirinya. Dia patuh kepada Bapaknya. Dia patuh mentaati Bapaknya, saudaraku. Itulah juga yang dikehendaki Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan patuh. Patuh, saudara. Saudara tahu firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, kalau kita punya pikiran Kristus, itu artinya kita punya pikiran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu patuh. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk patuh. Mari pada hari ini kita tetapkan hati kita, kita juga mau patuh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Apabila kita patuh, saudara, sebenarnya kita yang diberkati. Pada hari ini pikiran Yesus, pikiran Kristus, biarlah menjadi milik kita semuanya. Katakan amin. Yang artinya pikirannya seturut dengan firman Tuhan. Biarlah jadi milik kita semuanya. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca
Tiap hari saudara harus baca firman Tuhan. Saudaraku, ketika saudara lahir baru, pikiran saudara tidak otomatis pikiran firman Tuhan. Yang lahir baru adalah roh saudara, tapi jiwa saudara, pikiran saudara setelah saudara lahir baru harus terus-menerus diperbarui setiap hari oleh firman. Sehingga semakin lama saudara semakin memiliki pikiran Kristus, semakin mengenal kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang sempurna. Ketika saudara lahir baru, saudara tidak langsung tahu mana yang sempurna, mana baik, mana yang berkenan. Tidak, karena yang lahir baru adalah roh saudara. Pikiran saudara masih sama, apalagi tubuh saudara. Tubuh dan pikiran saudara masih sama. Oleh karena itu, kalau saudara mau memiliki pikiran Kristus, tiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari biarkan pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga saudara bisa memiliki pikiran Kristus dan saudara tahu mana yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Nasib saudara, masa depan saudara ditentukan oleh pikiran saudara. Pikiran Kristus, pikiran yang seturut dengan firman Tuhan, pasti membawa saudara kepada keberhasilan dan keberuntungan. Joshua 1 ayat 8 mengatakan, apabila saudara renungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pikiran Kristus akan membawa saudara kepada keberhasilan dan keberuntungan. Karena itu perbaharui pikiran saudara dengan firman Tuhan setiap hari. Makanya setiap kali kita kebaktian minggu atau setiap kali kita melayani jiwa baru khususnya, kita akan langsung katakan kepada dia, setelah selamat lahir baru seperti ini, ibu, bapak, adik, abang harus TDRK. Karena di training dasar itu mereka mendengar dasar-dasar firman. Pikiran orang yang baru selamat lahir baru tidak langsung seperti pikiran Kristus. Mereka tidak langsung memiliki pikiran seturut firman. Bagaimana mereka bisa berhasil? Bagaimana mereka bisa sembuh? Bagaimana mereka bisa beruntung kalau mereka tidak punya firman? Makanya kita langsung katakan ikut training dasar, supaya di training dasar mereka dengar firman Tuhan, paling tidak dasar firman Tuhan yang pasti mengubahkan hidup mereka, yang pasti membawa keberhasilan dan keberuntungan, membawa pertumbuhan rohani bagi mereka, yang pasti membawa kekuatan kepada mereka, yang pasti membawa mujizat kepada mereka. Katakan amin. Demikian juga kita yang sudah lama mengikut Tuhan. Saudaraku, setan ada di mana-mana. Kalau saudara tidak bentengi pikiran saudara dengan firman setiap hari, kosong dari firman Tuhan, maka yang menguasai pikiran saudara adalah setan. Yang menguasai pikiran saudara adalah hal-hal yang negatif yang disodorkan setan kepada saudara. Dan kalau demikian, maka seluruh kehidupan saudara tidak akan jadi baik. Tetapi ketika kita menyerahkan pikiran kita dikuasai firman Tuhan, maka firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11 berkata, saudaraku, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Katakan amin. Haleluya. Kita diajak Tuhan untuk memiliki pikiran-pikiran yang seturut dengan firman, yaitu pikiran Kristus, pikiran yang seturut dengan firman Tuhan. Katakan amin. Dan Yesaya 55 ayat 9, buka Alkitab sudah. Yesaya 55 ayat 9. Buka Alkitab sudah dari Yesaya 55 ayat 9. Haleluya. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Siap, katakan amin. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi pikiran Tuhan
Dengan pikiran manusia itu seperti tingginya langit dengan bumi. Lain pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Dan saudara mau tahu pikiran mana yang membawa keberhasilan? Jawabannya jelas-jelas hanya pikiran Tuhan. Maka kita harus kenal firman Tuhan, sehingga pikiran kita diubahkan oleh firman. Karena saudara pikir secara manusiawi ini pasti berhasil, padahal tidak demikian jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin menurut pertimbangan manusia itu sudah cukup baik, tapi Tuhan berkata tidak. Bukan itu jalanku. Dan ketahuilah saudara, hanya jalan Tuhan yang membawa saudara kepada keberhasilan dan berkat Tuhan yang melimpah. Tidak ada jalan yang lain. Apa kata Tuhan dalam firman Tuhan? Mungkin menurut manusia, mungkin menurut pertimbangan orang semua, orang pintar, orang kaya yang di dalam Alkitab yang muda itu, orang kaya yang masih muda yang berkata, hai jiwaku, padamu ada bertimbun-timbun harta. Beristirahatlah, bersenang-senanglah. Mungkin bagi orang dunia dia orang yang hebat, pintar, luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan kepada dia, hai orang kaya yang bodoh. Kalau bodoh dikatakan Tuhan, bodohlah itu saudara. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita berbeda. Jalan Tuhan dengan jalan kita berbeda. Mari pada hari ini letakkan hati kita. Kita punya pikiran Kristus, pikiran yang seturut dengan firman. Biarkan firman Tuhan membaharui pikiran kita setiap hari, sehingga semua perbuatan kita, karena kita sudah memiliki pikiran Kristus, semua tindakan kita juga seturut dengan firman Tuhan. Dan kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menurut pertimbangan manusia, itu hal yang bodoh. Ambil contoh, kalau saudara sudah pergi ke berbagai macam dokter, tidak ada satu pun dokter yang bisa menyembuhkan saudara. Dan kemudian orang akan berkata kepada saudara, bodoh kali engkau mau datang ke GKI, didoakan, sedangkan dokter pun tidak bisa menyembuhkan engkau. Apalagi hanya sekedar didoakan demikian. Yang mana saudara pilih? Apakah saudara mau pakai pikiran manusiawi yang berkata, oh iya betul ya, sedangkan dokter yang paling ahli pun tidak bisa menyembuhkan penyakitmu? Masa hanya dengan didoa-doakan saja sembuh? Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, maka justru hidup kita ditolong Tuhan. Hidup kita mengalami mukjizat Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, justru kita yang diberkati, saudara. Jalan Tuhan adalah jalan yang penuh damai sejahtera. Tuhan ajak kita rendah hati seperti Dia, rendah hati seperti Yesus. Saudaraku, berkorban menurut pikiran manusia. Kenapa berkorban? Semakin kau berkorban, semakin hilanglah semua sumber dayamu. Semakin banyak kau memberi, semakin sedikit yang ada padamu. Itu menurut pikiran manusiawi. Jalan Tuhan dengan jalan manusia berbeda. Apa kata firman? Berilah dan kepadamu akan diberi. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang memberikan nyawanya akan mendapatkan nyawanya.
pikiran Kristus. Pilih punya pikiran Kristus. Pikiran yang seturut dengan firman Tuhan. Orang dunia berkata, cari uang sebanyak-banyaknya, kerja keras pagi, siang, sore, malam. Ngapain kebaktian, miskin terus? Ngapain beribadah? Ngapain ngabisin waktu melayani? Melayani sambil-sambilan saja. Pikiran manusiawi. Dan firman Tuhan berkata, pikiran Kristus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus, bagi firman Tuhan yang membebaskan kita. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, mari pilih hidup seperti Yesus. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Tetapi biarlah kalau dia bermegah karena dia mengenal aku. Bahwasanya aku adalah Tuhan yang menyukai keadilan, kebenaran, dan kasih. Menurut manusia mungkin semua pencapaian saudara hebat, dan saudara bermegahkah karena itu? Atau saudara bermegah karena saudara kenal Tuhan? Tuhan itu adalah penuh kasih, kebenaran, dan keadilan, dan saudara mau hidup seperti Dia. Saudara juga jadi orang yang mengasihi dan hidup dalam kebenaran dan mengerjakan keadilan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jalan orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Semakin saudara hidup seturut dengan firman Tuhan, semakin saudara patuhi firman Tuhan, jalan saudara semakin terang. Semakin lama saudara mengikut Yesus, berilah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita berdiri teguh di atas firman, kita melakukan firman, mau badai sebesar apapun datang menimpa hidup kita, rumah rohani kita akan tetap tegak berdiri. Karena kita mendirikan rumah kita di atas batu. Kita adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak pilih jalan manusia, kita pilih jalan Tuhan. Dan itu hanya bisa jadi kalau saudara punya pikiran Kristus, pikiran yang terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan, sampai saudara mencapai pengetahuan yang benar menurut gambar kalingnya Kolose 3 ayat 10. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, haleluya. Contoh seseorang yang punya pikiran Kristus, saudaraku Paulus. Seumur hidup Paulus itu dia berkorban. Paulus itu saudara, dia tahu akhir hidupnya dia bakal mati martir bagi Tuhan. Dia sudah tahu, Tuhan sudah memberitahukannya kepada dia. Jadi dia masuk ke dalam pelayanan, masuk ke dalam sesuatu kehidupan yang dia tahu dia harus berkorban untuk itu. Paulus tidak dikatakan dia masuk dalam satu pelayanan di mana dia akan senang-senang hidupnya dan juga mengalami begitu banyak hal-hal yang meninggikan dirinya, mungkin berjumpa dengan raja, pembesar,
Di bagaimana Paulus ini hidup? Dia berkorban. Berkorban supaya orang lain baik hidup. Supaya orang lain kenal Tuhan. Supaya orang lain sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan. Dia mengalami banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Kalau saudara baca itu bagaimana penderitaan Paulus. Dia sungguh hidup dalam satu hidup yang benar-benar menderita bagi Yesus. Tapi dia juga orangnya yang berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia kenal Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, Yesus yang menyertai dia, Yesus yang menjadikan dia lebih daripada pemenang. Apa katanya? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagiku kemuliaan yang kekal. Apapun yang kau alami dalam hidup ini di dunia ini hanya sementara dan hanya menambah daftar mahkotamu di sorga. Karena pandangannya diarahkannya kepada upah kekekalan. Itulah dia Paulus yang memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Surat kirimannya baca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Mari kita buka Alkitab kita. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 sudah. Kita baca firman Tuhan ini. Yang suka cinta katakan amin. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 sudah. Kita baca firman Tuhan ini. Amin. Ini dia pikiran Kristus, saudara. Saudara harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Katakan amin. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata kepada kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi pikiran kita ini harus dibaharui oleh firman. Sekali lagi saya ulang, tidak otomatis ketika saudara lahir baru. Saudara harus punya firman Tuhan setiap hari. Harus baca firman setiap hari. Sehingga pada hari itu hidup saudara memiliki pikiran Kristus, yang artinya saudara mengenakan manusia baru, sehingga saudara tidak lagi mengenakan manusia lama yang membawa saudara kepada kebinasaan. Karena kalau hidup kita sama seperti orang dunia ini, seperti orang yang belum selamat, apa buktinya kita ini percaya kepada Yesus? Setan pun percaya Yesus, tapi dia tidak mau patuh kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita katakan percaya kepadamu Yesus, tapi kita tidak hidup menurut firman, kita tidak patuhi firman Tuhan, apa buktinya Yesus itu ada dalam kita? Mari pada hari ini, setiap hari kita baharui pikiran kita dengan firman, sehingga kita kenal kehendak Tuhan, sehingga hidup kita seturut dengan firman Tuhan, dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Orang yang belum lahir baru bisa melihat benar Yesus ada di dalam hidupnya. Hidupnya menjadi berubah. Dulu dia pemarah, peramah. Dulu dia tukang copet, suka memberi. Dulu dia tukang marah, tukang dendam. Dia sekarang sangat mengasihi, suka mengampuni, mengalah, membawa damai. Mana anehnya? Kenakan manusia baru, saudara. Punyai pikiran Kristus, yaitu pikiran yang terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Saudaraku, begitulah Paulus
Paulus ini menuliskan kepada kita, dan kita baca lagi sudah. Ini mengenai khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius 5 ayat 38 sampai 42. Mari kita buka kitab kita dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Haleluya. Jadi mari kita teladani Paulus, katakan amin. Hidup kita di dunia ini bukan untuk senang-senang mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita rela berkorban. Dan justru ketika kita rela berkorban, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberikan kepada saudara tuaian saudara. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Pengorbanan saudara tidak pernah sia-sia. Semakin saudara menjadi seperti Yesus, Yesus itu berkorban saudara. Katakan amin. Dia berkorban di kayu salib bagi kita. Dan kalau saudara lihat baik-baik, apa upah Yesus? Bapa memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Makanya oleh karena nama Yesus yang diberikan Tuhan kepada saudara, kuasa namanya, saudara menjadi orang yang berkuasa. Saudara bisa memakai kuasa nama Yesus mengusir setan di dalam nama Yesus, sehingga saudara tidak lagi diganggu oleh setan. Saudara bisa hidup lebih daripada badan. Saudara punya otoritas di dalam nama Yesus. Karena Yesus berkorban, Bapa memberikan kepada nama di atas segala nama. Saudaraku yang berkasih dalam nama Yesus, hidup Paulus juga berkorban. Jadi apa yang dibilangnya? Aku telah mengakhiri pertandingan imanku. Aku telah mencapai garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan bukan hanya kepadaku saja, tapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau kita hidup berkorban seperti Yesus, seperti Paulus, saudaraku, justru mahkota upah yang kekal sudah menunggu kita. Dan di dunia ini pun Tuhan berjanji, kita akan menerima ganti 100 kali lipat bagi kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi setan suka menipu kita. Dia berkata jangan berkorban, jangan rendah hati, pakai pikiranmu. Engkau sudah sangat disalah mengertikan, kau sudah sangat difitnah, engkau sudah sangat ditekan. Balas, memang dia jahat, dia patut mendapat balasannya. Mana kita pilih? Seperti Yesus yang mengampuni, memberkati, atau kita balas kejahatan dengan kejahatan? Pikiran Kristus atau pikiran manusia lama? Firman Tuhan berkata, berkati orang yang menganiaya engkau, berdoa bagi musuhmu, berkati orang yang mencaci engkau, balas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Yang mana kita pilih saudara? Pikiran Kristus. Haleluya. Haleluya. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Saudara siap? Yang sudah dapat ayat firman ini katakan amin. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang tidak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Haleluya. Tuhan Yesus berkata kepada kita, ini pikiranku, kata Tuhan, inilah pikiran Kristus.
Disuruh orang berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, kata Tuhan. Kalau ada orang menatap pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kalau orang ada merebut baju, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balas dengan kebaikan, kata Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Tuhan berkata, kalau kau hanya tahu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang dunia tidak mengenal Tuhan bisa berbuat demikian, kata Tuhan Yesus. Tapi apa kita disuruh Tuhan? Ketika orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Ketika dia merebut sesuatu dari kita, kita justru memberikan lebih. Saudara, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudaraku yang kekasih, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Haleluya. 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 Marilah bilang haleluya lebih kuat lagi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mana kehendak Tuhan, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Tuhan. Rendah hati, berkorban, itu kata Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan, itu kata Tuhan. Itu pikiran Kristus. Berkorban, perasaan ini gak tahan, diperlakukan tidak adil, difitnah, dihancurkan nama baik. Seumur hidup gak pernah berbuat jahat terhadap orang itu, tapi orang tersebut justru menghancurkan nama baik kita. Gak tahan tidak. Mau membalas, biar aku tunjukkan dulu siapa yang benar. Dan memang kita benar, memang dia yang salah. Tapi apa kata Tuhan? Berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu kata Tuhan, saudara. Itu pikiran Kristus yang membawa kepada kehidupan dan berkat untuk selama-lamanya. Di dunia ini saudara diberkati, di sorga apalagi upah yang kekal, mahkota yang banyak sudah menunggu saudara. Belum lagi pujian dari Tuhan Yesus yang akan ditunjukkan kepada segenap orang di sorga. Mungkin di sini tidak ada yang tahu saudara orang benar. Saudara difitnah, di sorga Tuhan tunjukkan kepada segenap penghuni sorga, saudara adalah orang yang berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan upah saudara yang kekal. Yang mana saudara pilih? Di dunia ini cuma 70-80 kalau saudara kuat, mungkin 120 tahun. Puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau di sorga itu kekal selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara mau duduk di sudut-sudut sorga atau mau jadi orang yang memerintah di sorga? Saudara mau Tuhan menghapus air mata saudara di sorga, atau Tuhan berkata kepada saudara, sabaslah hai hambaku yang baik dan setiawan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Punyailah pikiran Kristus yang membawa kepada kebahagiaan kepada saudara, baik di dunia ini maupun di sorga. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan berkata terus, Matius 25 ayat 40-45, kemana kau ketika aku terlanjak, ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit? Tuhan mengajak kita hidup mengasihi. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tolong dia. Ada orang yang sakit, doakan dia. Ada orang yang menderita, datang kepadanya, berkati hidupnya. Saudara berkata, aku cuma punya segini, lihat janda 2 peser itu sudah.
Apa kata Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang saudara kerjakan? Di dalam buku Wahyu itu Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Manusia mungkin tidak tahu apa yang saudara kerjakan, tapi Tuhan sungguh-sungguh tahu apa yang saudara kerjakan. Dia cuma punya 2 peser janda itu, tapi apa kata Tuhan? Janda ini memberi jauh lebih banyak dari semua orang yang ada di bait Allah ini. Bagaimanapun keadaan saudara, dengan hati yang tulus saudara datang menolong sesama tubuh Kristus yang lain dengan apa yang ada pada saudara, maka firman Tuhan berkata, apa yang saudara tabur akan saudara Tuhan kepadamu akan diberi bagi kita yang memberi. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan. Tuhan lihat korban saudara. Tuhan menilai dari korban saudara. Pikiran Kristus adalah pikiran yang berkorban. Katakan amin. Tolong orang, kasih orang lain, berbuat baik kepada orang, berbuat jahat kepada kita. Habiskan hidup saudara untuk menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, memuridkan orang lain. Kumpulkanlah bagi kita, saudaraku, harta yang kekal di sorga. Jangan kumpul harta di bumi ini. Di bumi ini dengan nak dan karat bisa merusaknya, dan pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta yang kekal di sorga, di mana genap dan karat tidak bisa merusaknya, dan pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Biarlah harta saudara di sorga, maka hati saudara juga di sorga. Hati saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara surgawi. Ada amin yang lebih kuat, amin ya. Bagaimana melebarkan kerajaan sorga? Kenapa? Karena harta saudara di sorga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta saudara di sorga, di bumi ini saudara akan sibuk melebarkan kerajaan sorga. Dan barang siapa yang mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, sekaliannya ditambahkan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Gak pernah gagal firman Tuhan itu. Siapa yang mengerjakan firman akan menuai akibatnya. Siapa yang mengerjakan firman Tuhan akan menuai berkatnya. Amin. Saudara lihat contoh, tadi kita lihat contoh yang memiliki pikiran Kristus, Paulus, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dan juga Matius 25 tadi. Kemudian kita lihat orang-orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, walaupun kemudian dia bertobat, yaitu Petrus sudah buka Markus 8 ayat 31 sampai 34. Sebentar lagi kita siap. Yang suka cita katakan amin. Semuanya suka cita, khotbahnya cepat siap. Haleluya. Yang penting saudara dapat kehidupan dari firman Tuhan. Seluruh hidup saudara diubahkan oleh firman Tuhan. Hidup saudara dibebaskan oleh kuasa firman. Saudara kenal kehendak Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kehendak Tuhan, justru kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Markus 8 31 sampai 34. Ayo buka Alkitab kita. Markus 8 31 sampai 34. Saya bacakan saja. Tapi lihat Alkitab saudara. Markus 8 ayat 31 sampai 34. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tuan-tuan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Henyalah iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan
mengikut aku. Petrus menegur Tuhan Yesus, beraninya juga dia menegur Yesus. Kenapa? Karena Yesus mau berkorban, Yesus mau pergi ke salib, Yesus mau menyerahkan nyawanya supaya dengan pengorbanannya semua kita manusia ini bisa diselamatkan. Tapi Petrus melarang Yesus. Gak usah Tuhan Yesus, ngapain engkau berkorban? Itulah dia roh antikristus, roh yang mencegah orang berkorban. Itu dia roh jahat, roh dari setan-setan. Dia akan membuat saudara tidak berkorban. Ngapain menyangkal diri? Ngapain berkorban? Sesudah ikut Yesus senang-senang hidup. Gak usah peduli orang lain, gak usah menginjil, gak usah berkorban supaya orang lain selamat, gak usah berkorban supaya orang lain sembuh. Itu dia roh setan yang mencegah orang berkorban. Tahukah saudara, dengan korban Yesus ini semua kita bisa diselamatkan. Begitu juga dengan korban saudara, saudara justru diberkati dan banyak hidup orang lain diberkati. Tapi setan tidak suka manusia berkorban. Jangan sangkal diri. Kenapa mesti berbuat baik? Balas saja kejahatan dan kejahatan. Kenapa mesti rajin beribadah? Kenapa mesti menginjil? Kenapa mesti memuridkan? Kejar keuntungan diri sendiri, kejar kepentingan diri sendiri. Kenapa mesti pikir orang lain? Itu setan saudara, yang membuat saudara tidak mau berkorban. Kalau ada pikiran saudara demikian, itu bukan pikiran Kristus, itu pikiran dari setan. Pikiran yang mencegah saudara berkorban. Pikiran yang membuat saudara tidak menyangkal diri. Tapi pikiran Kristus adalah pikiran yang mau berkorban, yang merendahkan diri satu sama lain, yang mau menyangkal diri, mau memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup mengikut Yesus kalau tidak menyangkal diri. Saudaraku, cuma satu jalan salib, jalan penyangkalan diri. Pilihlah, saudaraku, pilihlah kehidupan. Katakan amin. Mulai sekarang buang, usir setan yang membuat saudara tidak mau berkorban. Ketika dia ajak saudara mementingkan diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, katakan, hai kau setan, keluar dari pikiranku di dalam nama Yesus. Aku adalah manusia baru di dalam Tuhan. Aku punya pikiran Kristus. Aku orang yang rela berkorban. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya lebih kuat lagi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Wahyu 2. Mari kita buka Wahyu 2. Ini mengenai sidang di Efesus. Wahyu 2, saudaraku, ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Haleluya. Atau sampai 5. Saya bacakan kepada saudara. Ya. Ayat 2 sampai 5 saya baca kepada saudara. Wahyu 2. Aku tahu segala pekerjaan, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa kau telah mendapati mereka pendusta, dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Itu bagus. Tapi apa kata Tuhan ayat 4? Namun demikian aku mencela kau, karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu
kau sama dengan canang yang gemericik dan gong yang berkumandang. Sekalipun kau bisa berkata-kata dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau kau tidak mempunyai kasih, kau sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Apa kata Tuhan dalam Matius 22:37 sampai 40? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Kasih percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Itulah dia pikiran Kristus. Sebagaimana 1 Yohanes 3:16. Buka kitab saudara, 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Cuma beberapa lembar di belakang. Biar lu dapat ayat firman Tuhan yang katakan amin. Haleluya. 1 Yohanes 3:16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Haleluya. Itu kasih Yesus, kasih yang berkorban, kasih yang menyerahkan nyawanya, sehingga kita bisa semua selamat, hidup kekal selama-lamanya. Walaupun dosa kita banyak, dosa nenek moyang kita, tidak ada jalannya kita bisa diselamatkan. Karena upah dosa adalah maut, konsekuensi dari kematian kekal selama-lamanya. Tapi Yesus mati bagi kita, dihancurkan, diremukkan bagi kita. Dan ganjaran itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita bisa selamat. Demikianlah kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Katakan amin. Jadi apa yang saudara lakukan kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, tolong dia. Apa yang saudara lakukan kalau ada orang lain yang perlu diselamatkan, selamatkan dia. Apa yang saudara lakukan kalau ada orang yang berbuat jahat kepada saudara, ampuni dia dan balas dengan kebaikan. Punyai pikiran Kristus, amin. Saudaraku yang berkasih dalam nama Yesus, saudara lihat Tuhan berkata, jangan tinggalkan kasih yang semula, kembali lagi kepada kasih yang semula. Berhati-hati mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita semuanya penuh dengan Roh Kudus. Mari kita semuanya berjalan dalam kasih. Mari kita semuanya punya pikiran Kristus yang rela berkorban, patuh. Saudaraku, itu semuanya bisa kita dapatkan, saudara, kalau setiap hari pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan.